Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian hari ini? Wow, semangat sekali ya. Asik. Mungkin siapa kayaknya? Alhamdulillah. Boleh pimpin doa terlebih dahulu ya, Fadila. Baik, kepada teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Amin. Baik, terima Doa kasih Fadila. dicukupkan. Ayo teman-teman, kita berikan salam kepada bapaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana ini anak-anak sudah siap belajar belum? Siap. Nah, Siapa? sebelum belajar tentunya kita ada aturan dong di kelas. Apa tuh aturannya? Coba dilihat dulu kanan kirinya ada sampah. Ini ada Fadila. Ini, Pak. Nggak boleh gitu. Kalau ada boleh dibuang terlebih dahulu. Dan dipersiapkan alat tulisnya. Sudah, Kak. Serta yang paling penting ialah saling menghargai nanti saat berpendapat. Dan jangan lupa untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu bila ada izin ataupun menjawab ataupun bertanya. Oke? Baik, Pak. Iya, Pak. Hari ini udah ada yang tahu belum kita mau belajar apa? Belum. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana dinamika kependudukan di Indonesia. Sebelumnya udah ada yang tahu belum pengertian dinamika penduduk? Belum apa tuh? Nggak tahu. Perubahan bisa jadi. Kalau belum tahu, mari kita bahas. Ayo, Pak. Siapa? Biar jadi lebih tahu. Nah, biar semangat kita ada motivasi dulu nih hari ini. Ada nggak seseorang yang mau membantu Bapak membacakan motivasi? Boleh, Cici silahkan. Semuanya, Pak. Ya, boleh. Pengetahuan tanpa tindakan adalah pemborosan dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kebodohan. Menurut Al-Ghazali, ilmu adalah kehidupan bagi pikiran. Menurut Abu Bakar, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tidak ada obat yang tidak berguna selain kurangnya pengetahuan. Baik, terima kasih Cici. Semoga kalian semua sudah mulai termotivasi ya belajar. Sudah, Pak. Ya, salamnya, Pak. Kita lanjut ke. Nah, berikutnya ada tujuan pembelajaran. Ya, ada 3 nih diantaranya. Pertama, kalian harus mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya dinamika kependudukan, kemudian mengenal dampak dari pertumbuhan penduduk, dan terakhir adalah dapat menyajikan pengamatan ataupun diskusi kelompok mengenai dinamika kependudukan. Baik, kita lanjut ke materi ya. Ini tetap konsepnya. Nah, ini materinya. Pusing. Nah, apa tuh, Pak? Banyak banget. Banyak ya materinya. Oh, nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan. Oke, Sampai kalau pusing. nggak lihat, kayaknya kita nggak usah belajar materi ini deh. Oh, gitu, Pak. Bosen pasti, makanya kita. Apa tuh? Nah, Wow. gimana kalau kita nonton dan Mau, Pak. menjawab pertanyaannya? Gimana, siap? Awas kupingnya agak besar ini. Nah, ini ada asisten Bapak. Halo Sobat BKAD, berjumpa lagi dengan Nibuken. Kali ini Nibuken akan menginformasikan tentang isu-isu kependudukan. Berikut 5 isu kependudukan di Indonesia. Simak ya. Pertama, isu jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah
penduduk Indonesia akan terus mengalami kenaikan. Prediksi pada tahun 2050, Indonesia akan menjadi negara dengan penduduk terbesar ke-6 di dunia. Bagaimana, udah disimak? Sudah. Nah, berikutnya kita akan ada pertanyaan. Yang mau menjawab boleh mengangkat tangannya. Nanti dikasih hadiah di akhir. Siap? Aku gua sama siap. 3, 2, 1. Saya Pak. Silakan dibaca soalnya. Ih, kok salah? Kok salah kayak gitu, Pak? Apa warna baju yang dikenalan Pak? Oh, iya. Kan kali Pak itu. Oke. Yang dikenakan Pak. Yang dikenakan di beken. Warna biru Pak. Coba kita lihat. Ada yang warna lain? Biru Pak. Bikin tadi asistennya. Kirim. Ada lagi nih pertanyaan berikutnya. Apa? Nah, yang udah dapat. Fadila. Ke-6. Coba kita lihat. Ada yang lain jawabannya? Salah. Fadila benar. Tapi belum beres, masih ada kok kuisnya yang bagi yang belum. Ayo Alin. Ayo kita nonton lagi video berikutnya. Pak ada video lagi Pak. Ada. Seru banget. Nah, pertama penjelasan dulu dari Bapak. Siap. Nah, Bapak akan menjelaskan secara singkat saja mengenai dinamika penduduk. Singkat saja. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah serta komposisi dan persebaran penduduk dari waktu ke waktu. Ada yang tahu nggak faktornya tuh karena apa? Ada tidak? Kematian. Kematian. Migrasi. Migrasi. Pak. Benar semua. Nah, jadi ada kelahiran yaitu natalis, kemudian ada mortalitas yaitu kematian, dan kemudian ada migrasi yang terakhir. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Nah, Semoga tidak melek. Ayo Alin. Nah, bisa dilihat? Oke, ini ada model ekspansif, ada usia umurnya ke atas berbentuk piramida. Artinya jumlah penduduk usia mudanya begitu besar, sedangkan stasioner itu cenderung seimbang, dan konstruktif itu cenderung jumlah penduduk usia tuanya lebih banyak. Siap ke pertanyaannya? Siap. Nah, ada yang bisa dulu? sana Boleh? ekspansif. Ekspansif. Pak. Ada yang lain? Ada yang lain? Pokoknya yang pertama namanya piramida Yang pertama piramid. Ekspansif, pertama. ekspansif, Ekspansif. ekspansif. Oke. Kita lihat ekspansif. Betul. Iya. Ya. Gimana anggun? Alright. Oke. Ada yang tahu nggak pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk apa? Termasuk yang seperti apa? Pesat. Pesat, benar. Penduduk Indonesia itu sangat pesat, tapi cenderung pesat pada cenderung mempunyai angka harapan hidup yang cukup kurang. Tapi pada pertumbuhan usia mudanya begitu pesat, sehingga Indonesia sekarang menjadi negara keempat dengan penduduk terbanyak. Oke, berikutnya ada lagi nih video terakhir.
terakhir, dampak dan upaya pengolahan kependudukan. Nah, dampak utama dari ini tuh ada dua jenis, positif dan negatif. Dampak positifnya dari dinamika penduduk adalah terbukanya peluang kerja yang begitu luas, serta adanya namanya itu bonus demografi, yang mana orang-orang dengan usia produktif itu cenderung banyak. Tapi ada juga efek negatifnya, yaitu pertama, tingginya pengangguran dan tingginya kerusakan lingkungan yang ada. Hal ini dapat merugikan negara karena negara akan kesulitan dalam merencanakan pembangunan ke depannya. Wah, sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bapak ada yang pakai dulu. Ini dibagi dua kelompok aja ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Nah, sembari kita mengisi LKPD, kita akan melakukan games, jadi nggak bosan, oke? Oke. Jadi silakan perwakilan 2 dari kelompok 1 dan 2 dari kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan mau dari kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Ada sukses. Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Nah, semangat. Nah, di sini dulu. Sini dulu. Silakan sweet dulu. Dan satu aja perwakilan, sweet dulu. Ayo Arin. Nih Arin semangat. Ayo ajak Ano. Ayo No. Bogor. Silakan. Bogor. Sore. Oke, mau jalan pertama ke kedua? Yang pertama sih bagus ya. Kalau pertama, mungkin profesi apa tempat? Profesi, oke, silakan ini duduk dulu. Kok bukannya lu langsung udah gitu? Semangat. Nanti kebagian kok. Nah, ini tuh mainnya seperti ini. Nanti akan ada gambar di sini dan kalian harus tunjukkan ke depan. Terus teman kalian di kelompok akan membantu. Kalian harus menebak gambar itu. Misalnya laptop. Kalian harus bilang laptop itu apa misalnya. Kalian tebak barang ini itu apa. Bisa dipakai untuk nugas. Kalian jawab. Kalian hanya bisa menjawab iya, tidak, atau bisa jadi. Oh, jadi Oke? Oh, seru banget, Pak. Kalian yang coba. Jadi bergantian. Mau siapa pertama? Oke, Gina. Nanti kalau nggak tahu boleh skip. Oke. Poin terbanyak akan menang. Insya Allah. Insya Allah siap. Tunjukkan, jaga tunjukkan. Ini. Kamu tunggu. Oh, ini di ruangan kerjanya? Iya. Mengajar. Itu lagi. Di sekolah? Di jalanan? Tidak, mana? Di rumah? Bisa pasien? Bisa jadi dokter? Apa? Kerjanya di mana? Ayo, bisa 1 menit lagi.
Ya. Sudah siap? Berbaris. Udah, Pak. Oke. 3, 2, 1. Gimana nih pelajaran, seru nggak? Seru, Pak. Seru banget. Nah kalau seru, ada nggak sih yang mau bantu Papa menyimpulkan satu orang? Saya. Ya boleh. Di sini boleh ya, Pak? Ya boleh. Dinamika penduduk Indonesia adalah perubahan jumlah komposisi persebaran penduduk akibat kematian, kelahiran, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk jika tidak merata persebarannya akan menimbulkan menimbulkan peluang dan tantangan. Nah, solusi yang bisa diberikan dari pemerintah yaitu membuka lowongan pekerjaan, akses pendidikan dipermudah, karena bonus demografi itu bisa menguntungkan untuk kemajuan. Oke, terima kasih Ji. Boleh apresiasi. Sedikit kesimpulan dari Bapak, pembelajaran tentang penduduk ini akan membantu kita untuk mengetahui faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi dinamika kependudukan tadi, di antaranya ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Hal ini akan sangat berguna bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan ke depannya, bagaimana infrastruktur akan dibangun dan bagaimana akses-akses akan dikembangkan untuk mengatasi dampak negatif dari dinamika kependudukan ini. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Bagaimana kalau kita ini absensi dulu? Adakah yang nggak hadir? Ada Ayu, Najira, Paras, Zarwa. Kenapa itu tidak hadir? Tidak. Hilang. Izin Pak lagi ikut lomba nyanyi. Oh, Lomba nyanyi. kita doakan semoga menang ya. Iya. Amin. Najira belum hadir. Baik, sebelum kita menutup, bagaimana kalau KM-nya berdoa terlebih dahulu? Ya, Pak Dila. Baik teman-teman, karena belajarnya sudah selesai, sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk hari ini semuanya ya. Terima kasih Pak.